Kolbano di kampung bisa juga menulis buku. Kami SMK Kolbano tidak kalah. Kami bisa menulis dan anak-anak yang masuk di SMK Kolbano bisa jadi anak-anak yang hebat. Oke, selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kembali lagi dengan beta, Jack sebagai host, dan kemudian ada Kakak Lenso dan juga Bapak Joni. Sore ini bincang-bincang katong di studio Mata Timur, katong akan membincangkan sesuatu yang unik di dunia pendidikan. Tentunya Bapak dan Mama akan tahu tentang siapa itu Om Lenso dan juga Bapak Joni. Tapi kita mau spill sedikit, perbincangan kita hari ini kita ambil khusus untuk dunia pendidikan, dan ada terobosan baru yang kita akan bahas di sini, dan bukan hanya terobosan biasa, tapi sudah ada hasilnya, tinggal menunggu waktu untuk launching. So, selamat sore Om Lenso. Selamat sore Kakak. Siap, Bapak Joni. Selamat sore. Semuanya sehat toh? Sehat. Baik. Tanpa harus berlama-lama, hari ini kita membahas ada satu informasi yang menarik, dan dari SMK Negeri Kolbano terbitlah sebuah ontologi puisi, sebuah buku ontologi puisi, dan di dalamnya ada peran. Ya, buku ini terbit dengan berbagai macam dinamika di dalam. Tentu ada peran Kakak Lenso dan juga Bapak Joni, serta sekian banyak penulis, baik itu guru maupun siswa. So, Bapak Kepsek, Bapak Joni, ceritakan kasih kita sedikit, karena ini buku covernya itu Ocean is my future. Mungkin yang menggagas ini atau yang kasih ide untuk Ocean is my future ini siapa? Baik. Kalau Ocean is my future itu spiritnya adalah tagline SMK Negeri Kolbano saat kami dilantik menjadi kepala sekolah. Itu artinya laut adalah masa depan. Dari kita mendorong anak-anak untuk memahami bahwa laut itu adalah kekayaan yang tidak pernah berakhir, yang bisa kita hidup dari laut. Itu temanya. Temanya ya. Jadi saat anak-anak bimbing untuk menulis buku yang dibantu oleh Pak Lenso sebagai mentor kabupaten, kami tetap mengusulkan untuk tema ini tetap dipakai dalam penerbitan buku ini, yaitu Ocean is my future, laut adalah masa depan. Kenapa harus Ocean is my future begitu Pak? Ceritanya. Kebetulan sekolahnya ada di pantai. Oh, ada di pantai. Ada di pantai, dan beberapa, kurang lebih ada 3 program keahlian yang itu merupakan kelautan. Oke, itu berkaca dari kondisi geografis sekolah, itu kemudian ambil tema itu dan bisa dibuat, bisa dijadikan judul buku. Ya, oke. Nah, kira-kira ini kan sudah ada buku nih. Mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa harus muncul buku ini dan bagaimana perjalanannya sampai ada kenal dengan Om Lenso. Ini pasti ada keterlibatan Om Lenso di dalam. Nah, Bapak cerita duluan, nanti dulu baru Om Lenso. Baik. Jadi waktu bertemu dengan Om Lenso menyampaikan untuk, kebetulan beliau adalah salah satu figur atau salah satu media yang bergerak dalam bidang literasi, khususnya bidang pendidikan. Dan ada juga program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan menggerakkan dengan sebuah tagline Gentabilis, gerakan membaca dan menulis. Dan melalui gerakan ini, melalui Om Lenso, kami dibantu untuk mempertemukan dengan satu lembaga yang bergerak khusus di bidang literasi dan menulis, sehingga kami terlibat, turut mengambil bagian dan bisa sampai terbit buku ini. Oke Bapak, sampai diterbit buku ini, itu mulai kerjanya kapan? Itu mulai karena mungkin dari provinsi kasih arahan atau kasih instruksi untuk gerakan-gerakan ini mulai digalakan tuh. Kemudian kapan SMK Kolbano mulai untuk menulis?
Waktu itu bercerita dengan Pak Plenso, kemudian kami minta Plenso tolong datang di sekolah memberikan pemahaman tentang bagaimana menulis dan sebagainya. Kami kumpulkan siswa, guru, pendamping, khususnya guru-guru bahasa. Pak Plenso membantu menjelaskan dan telah dipahami, guru-guru bersama siswa kolaborasi, guru mendampingi siswa untuk menulis, termasuk guru juga menulis. Jadi guru dan siswa menulis, setelah menulis kami kumpulkan dan diedit, kami kirimkan ke Nyalanesia untuk dilihat apakah layak untuk dicetak atau tidak. Setelah dikirimkan, mereka edit, mereka kirim kembali, kami lihat sudah bagus, tulisannya bisa dicetak. Oke, baik. Kakak Lenso, itu kan ada keterlibatan kakak itu banyak di dalam. Mungkin kakak ceritakan sedikit bagaimana kakak dorang punya fokus pada literasi di TTS. Kita tahu misalnya ini bukan mitos lagi, tapi fakta bahwa literasi di TTS itu diakui juga bahwa agak cukup rendah tuh. Masih rendah. Masih rendah. Nah, bagaimana Om Lenso dong itu bergerak di lebih fokus kepada pendidikan dan melihat kira-kira tantangannya sampai di mana dan kira-kira loncatan seperti apa yang kita butuhkan? Oke, terima kasih. Yang pertama mungkin saya mulai dulu, kebetulan saya ini jurnalis juga di media lokal namanya, tapi lebih fokusnya ke segmen pendidikan. Dari program-program yang selama ini kami laksanakan, mungkin pendampingan literasi kepada guru maupun peserta didik di sekolah-sekolah. Ruang lingkupnya kami baik di SD, SMP maupun SMA, SMK. Dan dalam perjalanan di Nyalanesia ini mencari untuk penggerak literasi daerah. Dan waktu di tahun 2024 saya kebetulan ikut seleksi, dan saat itu kami ada 2 orang yang lolos dari Kabupaten TTS. Tetapi dalam perjalanan waktu sepanjang 2024 tahun lalu itu, pas selesainya di bulan Desember, kebetulan saya dinyatakan lolos sebagai penggerak literasi daerah dari Nyalanesia. Dan dalam Nyalanesia yang programnya adalah Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional atau GSMB. Nah, di situ selaku penggerak literasi daerah saya selalu hadir di sekolah-sekolah dan baik maupun rapat-rapat dan memberikan sosialisasi terkait dengan program yang dilaksanakan. Itu diundang, tanpa diundang kakak dong bisa mampir ke sekolah untuk? Kami kan difasilitasi dengan surat tugas dan lain-lain, bisa komunikasi dengan para kepala sekolah maupun dinas dan lain sebagainya. Jadi kami tetapi ya puji Tuhan di Kabupaten TTS selalu welcome terkait dengan program-program baru, dan saya terus mensosialisasikan terkait dengan program yang dijalankan, yaitu Gerakan Sekolah Menulis Buku ini. Dan puji Tuhan di tahun 2024 itu kakak, mungkin baru awal tahun itu, mungkin kurang lebih ada 6 atau 7 sekolah saja, termasuk SMK Negeri Kolbano ini juga. Itu ruang lingkupnya cuma SMA, SMK atau SMP ke bawah juga itu? Ya, untuk program ini kakak, dia dari SD, dia jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK. Ya, jadi kalau untuk di SMA, SMK itu ada 3 pilihan, yaitu cerpen, puisi, dan esai. Tergantung sekolahnya mau lebih memilih fokus kemana seperti itu. Dan waktu itu memang diundang secara khusus oleh pihak SMK Negeri Kolbano, dan saya turun melakukan sosialisasi di sana. Dan setelah melakukan sosialisasi, ternyata kepala sekolah bersama guru-guru juga tertarik. Dan dan saat itu mereka langsung mulai mendaftarkan sekolah kan, sebagai mau untuk harus daftarkan sekolah sebagai peserta, dan mereka saat ini mendaftarkan sekolah, dan memang mereka pilihnya puisi, dan dari hasilnya yang sudah didapat itu antologi puisi guru dan peserta didik SMK Negeri Kolbano itu. Dan yang kami melihat bahwa seperti yang kita katakan tadi, bahwa memang di literasi di TTS memang sangat rendah, tetapi kami selaku penggerak literasi selalu optimis bahwa dengan rendahnya ini ya kita tidak boleh putus asa, tetapi ada ruang-ruang yang bagaimana kita bisa buat agar bisa meningkatkan literasi. Karena kalau sampai anak-anak kita
menghasilkan karya, dalam artian bahwa mereka ini selama ini bukan tidak bisa, tetapi ruang atau wadah yang untuk sekolah pendidikan itu yang belum sempat. Oke. Berarti ini ada pada misalnya gayung bersambut antar pihak Siap. nih, Ya, untuk betul. membangun ini literasi untuk mau digenjot, maka pihak yang dari sekolah maupun pihak-pihak yang bergerak Ya, di bidang literasi pun lembaga-lembaga. harus bekerja sama tuh. Betul. Dan itu terbukti dari hadirnya Kontologi Puisi ini. Ya. Kemudian Pak Kepsek itu tuh menulis, itu hasil tulis ini, buku ini adalah kumpulan dari tulisan dari siswa Dan guru. Ya. Itu kira-kira dalam penulisan bagaimana respon itu? Bagaimana Bapak melihat mereka? Respon guru dan siswa itu antusias, sangat antusias. Bahkan kita mencoba untuk mendaftarkan 50, yang ikut itu lebih dari 50. 50 peserta, 50 siswa, 50 siswa yang ikut menulis. Dan waktu itu kita minta daftarkan lebih dari itu, sehingga kita hanya seleksi puisinya. Seleksi puisinya oleh Bapak Ibu guru yang masuk kategori batas 50 itu yang kita kirim. Ternyata setelah kita mencoba menulis, anak-anak di kampung itu lebih antusias. Tapi yang tadi sudah dikatakan Pak Plenso, kita tidak mediasi, kita tidak membuka ruang. Telah membuka ruang, partisipasinya besar sekali. Dan mereka berupaya untuk berpikir kritisnya juga tinggi melalui menulis ini. Dan setelah mereka dibimbing untuk menulis, saya lihat ini peluangnya besar. Kami akan mengawali dengan buku dalam bentuk kumpulan puisi. Ke depan kami sudah masuk pada esai. Jadi pada bulan Juni kemarin, akhir semester, saya buatkan dalam bentuk lomba. Diikutkan semua. Semua menulis esai. Tapi itu tingkatannya kami belum kirim ke Nyalanesia karena kami harus masukkan dulu di RKAS-nya. Supaya nanti bukunya setelah anak-anak menulis bisa dicetak. Karena kalau tidak dianggarkan, mereka tulis tapi tidak bisa dicetak. Nah, kalau sudah cetak, ini menjadi motivasi untuk anak-anak untuk terus bisa menulis. Karena bukunya sudah cetak. Artinya bahwa memang sepertinya tidak ada penolakan dari siswa terhadap proyek ini nih di sekolah nih. Mereka malah berantusias. Nah, betul sekali. selain esai, mungkin ada proyek-proyek selain tadi, apa lagi, esai, cerpen, sama puisi. Puisi, ya. Berarti kedepannya esai ini, Pak? Esai, karena setelah saya lihat esainya tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya karena bentuknya sudah benar-benar menulis cerita. Entah itu cerita apapun, mereka harus tulis dalam bentuk buku. Dan itu tingkatannya lebih tinggi dari yang sekarang ini. Dari puisi. Waktu itu saya mencoba untuk anak-anak menulisnya dalam bentuk esai. Tapi karena waktu yang kami peroleh dari Nyalanesia ini mepet, waktunya hanya 1 bulan lebih, jadi kami kencot sampai minggu ketiga, kelihatannya nanti kami tidak bisa masuk karena ada batas waktunya. Jadi kami off-kan untuk esainya, kami tunda, kami masuk di puisi dulu, nanti baru kami tahun ini masuk pada level esai. Karena esainya butuh nalar kritis yang lebih tinggi lagi. Dan itu kami latih anak-anak melalui terus membaca, mendorong program terus membaca setiap hari Selasa. Kami berikan waktu 1 jam, semua warga sekolah wajib membaca. Tujuannya untuk kalau setelah membaca, anak-anak bisa menulis. Karena menulis itu membutuhkan wawasan yang cukup luas. Supaya bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau wawasannya sempit, nanti saat menulis itu kelihatannya ada kalimat yang terus berulang-ulang. Apakah memang ini semacam ada editor di sekolah dan segala macam? Ya, Itu seperti apa? terkait dengan program ini, karena kan setelah daftarkan sekolah juga, tim dari Nyalanesia Pusat melakukan pendampingan kepada guru-guru. Ya, di sekolah biasanya diambil 5 orang guru, 1 guru koordinator dibantu oleh 4 orang guru, dan materi sebelumnya tim dari pusat membekali guru-guru ini. Setelah itu baru lanjutannya guru-guru melakukan pendampingan lagi kepada para peserta didik siswa sampai menghasilkan karya dalam bentuk tertulis. Tetap masih ada konsultasi-konsultasi ya dengan ya. Nah, mungkin untuk sementara ini
teman-teman penggerak literasi di daerah, proyek selain proyek di SMK Kolbano, mungkin ada di sekolah lain di sementara yang digerakkan? Oke, baik, terima kasih Kakak. Dari kebetulan untuk program khusus dari Nyalanesia terkait dengan gerakan sekolah menulis buku ini Kakak, di tahun 2024 kemarin itu ada 6 sekolah yang daftar, yaitu di SMK Negeri Kolbano, SMK Negeri 2, SMA Negeri 1 Amnuban Timur, SMP Negeri Satap Nevotes, dan juga SMP Negeri 1 Molo Utara. Waktu itu sudah gabung di tahun 2004, kemudian memang hasil karyanya sudah ada. Nah, sementara antusiasme setelah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik dalam pertemuan ini, ternyata antusiasme sekolah juga makin tinggi, dan di tahun 2025 ini kan sudah ada 12 sekolah yang mendaftar. Ya, mungkin yang SMP Negeri Kie, SMP Negeri Satap Siuf Muke, terus SMA Negeri Faut Molo, SMA Negeri Kokbaun, terus dengan SMP Negeri Noebeba, SMA Negeri Noebeba, SMA Negeri Saenam, dan beberapa sekolah lain. Dan di tahun ini untuk di jenjang SD memang selama ini belum pernah ada, tetapi puji Tuhan di tahun 2025 ini baru 1 SD yang sudah mendaftarkan sekolahnya, yaitu SD Impres Taupneno. Oh, di bawah. Ya, benar, mereka sudah berniat juga untuk menggiring anak-anak sampai menghasilkan karya, karena memang selama ini Kakak kita lihat literasinya mengapa rendah, karena ruang ini yang belum diberikan. Nah, contoh sampai kalau kita mendampingi anak-anak lalu menghasilkan karya dalam bentuk tulisan, berarti itu menunjukkan bahwa kualitas membaca anak itu sudah bagus. Nah, jika anak-anak yang sudah bagus, bagaimana kita menggiringnya kemana lagi? Ya, hanya satunya dengan bisa menulis atau menuangkan idenya dalam bentuk menulis. Itu anak akan lebih percaya diri dan lebih termotivasi. Dan fakta yang kita lihat bahwa sekolah-sekolah yang sudah ada hasil karyanya itu, anak-anak itu antusiasme lebih tinggi lagi. Dan bahkan mereka minta untuk kalau bisa program ini terus dilanjutkan, didaftarkan terus seperti itu Kakak. Dan mungkin yang selama ini ya wadah untuk ini yang mungkin belum ada. Dan puji Tuhan karena melalui Nyalanesia ini dengan program GSMB ya sudah cukup membantu sekolah-sekolah, dan dalam artian bahwa sedikit demi sedikit tapi kualitas literasi akan makin naik. Artinya bahwa ada nada optimisme di situ. Optimis, siap, ada nada optimisme bahwa gerakan literasi itu akan tetap terus berkembang nih. Berkembang, ya. Dan terbukti dari beberapa sekolah mulai mendaftarkan itu, dan kemudian bagaimana respon pemerintah daerah? Ini yang pertama, karena memang masuk kalau ruang lingkup SD SMP itu kan kewenangannya ada di daerah di pemerintah daerah. Bagaimana respon itu? Oke, baik Kak. Mungkin kebetulan saya baru tahun 2024 kemarin mulainya di bulan Juli, dan setelah selesai itu dan pada tahun ini di 2025 ini saya yang baru mau berencana untuk melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten, wakil bupati maupun wakil bupati untuk terkait dengan program yang sebentar dilaksanakan ini. Dan ya saya berharap karena bupati dan wakil bupati baru yang sudah tadi Bapak Buca dan Bapak Anu sudah melakukan audiensi dengan semua kepala sekolah baik di SMP, SD maupun juga tingkat TK. Jadi memang di situ dari kepala dinas sudah melaporkan kepada Pak Bupati dan Bapak Wakil bahwa tingkat literasi kita memang masih sangat rendah. Karena itu ya mungkin selaku penggerak literasi daerah mungkin akan melakukan audiensi untuk menjelaskan terkait dengan kiat-kiat yang bagaimana kita bisa melakukan untuk upaya untuk meningkatkan literasi itu. Siap, Bapak Kepset, kapan kita mau launching ini buku nih? Karena sudah habis terbit, ya toh? Belum produksi massal. Kapan produksi massalnya dan kapan kita mau launching dan di momen apa? Baik, saya untuk sementara nanti saya mengundang orang tua, kemudian berikan spirit kepada mereka bahwa Kolbano di kampung bisa juga menulis buku. Artinya bahwa dari desa ada yang bisa diproduksi selain apa hasil pertanian, hasil pikiran juga ada. Hasil pikiran juga. Jadi buku ini kami akan masukkan di perpustakaan sekolah supaya anak-anak bangga bahwa selama ini kita membacanya buku-buku dari luar. Orang lain. Ternyata kami juga bisa menulis dan kami bisa punya karya yang ada di perpustakaan sekolah. Itu motivasi pertama. Kemudian kami akan sampaikan ke orang tua untuk mulai mempersiapkan launching.
Kemudian sosialisasi kami untuk para SMP di sekitaran Kolbano, bahwa kami SMK Kolbano tidak kalah. Kami bisa menulis, dan anak-anak yang masuk di SMK Kolbano bisa jadi anak-anak yang hebat. Siap. Itu kira-kira rencananya untuk launching itu kapan, Pak? Kami upayakan kalau bisa bulan Juli, akhir semester, itu kami launching sekaligus pentas seninya. Launching. Bagaimana kalau misalnya dia jatuh di Hari Pendidikan atau dekat? Hari Pendidikan kebetulan ada kegiatan dinas pendidikan yang difokuskan di Kabupaten TTS. Kalau panitianya memungkinkan, anak-anak kami hanya tampilkan sebagai mereka bersaksi bahwa mereka juga bisa menulis buku. Ada testimoni-testimoni dan juga mungkin ada cerita-cerita baik di situ. Oke, baik. Kakak Lesu dan Bapak Joni, terima kasih untuk sore ini. Ini cukup menarik untuk kita membahas pendidikan di TTS. Ternyata selama ini di tengah klaim tentang kabutnya dunia pendidikan di TTS, ada yang berusaha untuk menyalakan cahaya di tengah-tengah kabut pendidikan itu. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di di Mata Timur, dan terus pantau SMK Kolbano dan beberapa SMK, SMA, dan juga SD yang sudah mendaftar di Nyala Nesia. Terima kasih.